Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usikum bi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah 'azza wa jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nafasa 'an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Para hadirin ikhwati iman yang sama-sama mengharap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan kudrah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk terus dan terus menjalankan berbagai macam aktivitas ibadah kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah melaksanakan ibadah sholat Jumat, yang tentunya kita semuanya berharap dan berdoa mudah-mudahan segenap amal ibadah yang kita laksanakan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curah limpahkan untuk junjungan kita, tauladan kita, Nabi yang kita rindukan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, khatib senantiasa mewasiatkan diri dan kita semuanya, marilah kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, tema khutbah yang akan disampaikan berjudul Jabrul Khawatir, upaya kita meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, istilah Jabrul Khawatir itu berasal dari kata bahasa Arab. Asalnya dua kata. Pertama adalah kata al-jabru, yang kedua al-khawatir. Apa artinya al-jabru? Al-jabru itu secara bahasa artinya menambal, menutupi, atau memperbaiki. Para ulama memberikan contoh. Kalau misalkan kita memiliki kendaraan, kemudian ternyata bannya kempes karena mungkin terkena paku, kemudian kita bawa ke tukang tambal ban. Oleh tukang, maka ban yang bocor ini ditambal, ditutup, sehingga kembali berfungsi dan tidak ada kebocoran. Maka perbuatan tukang tambal ban ini disebut dengan al-jabru, karena dia perbuatannya adalah menutupi sesuatu yang berlubang. Atau misalkan kita memiliki pakaian, kemudian tidak sengaja kena paku sampai sobek, kemudian oleh kita dijahit kembali agar sobeknya hilang, kita tutup kembali, maka perbuatan kita ini juga sama, disebut dengan al-jabru. Para ulama menyimpulkan al-jabru itu artinya menutupi atau menambal. Oleh karena itu, salah satu di antara fungsi sholat sunat itu adalah al-jabru. Kenapa? Karena sholat wajib yang kita laksanakan ini sangat potensial terdapat padanya kekurangan dan kehilapan ataupun kelalaian. Maka kekurangan, kehilapan, kelalaian atau ketidakmaksimalan kita dalam menjalankan ibadah sholat wajib ini, itu bisa ditambah dengan kita melaksanakan ibadah sholat sunnah. Yang kedua, ada kata al-khawatir.
Sebetulnya kata khawatir ini sudah menjadi kata serapan yang populer di telinga kita semuanya, karena sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia. Khawatir itu sendiri artinya kecemasan, kesedihan, ketakutan yang berlebih terkait sesuatu yang akan terjadi di masa yang datang, atau mungkin kegelisahan, kegundah gulanaan, kekalutan, keterpurukan, ataupun luka dan lain semacamnya. Maka ini disebut dengan al-khawatir. Kemudian sekarang kita rangkai menjadi satu istilah, yaitu jabrul khawatir. Apa maksud dari jabrul khawatir? Jabrul khawatir itu artinya kita sebagai seorang muslim, ketika kita mendengar saudara kita sedang terluka, saudara kita sedang sedih, saudara kita sedang terpuruk, saudara kita sedang terguncang jiwanya karena sedang ditimpa musibah dan seterusnya, saudara kita sedang nelangsa, maka kita sebagai saudara muslimnya wajib untuk menutupi, menambal lukanya, menutupi kesedihannya, menghilangkan kekecewaannya, membantu penderitaannya. Kata kula logika, jantan seorang muslimah lamun dulu sorangan kerajaan malah dirocok pula gitu. Atau ketika melihat saudaranya sedang terpuruk malah dia engklak-engklakan, menari di atas penderitaan orang lain. Ini tidak boleh. Justru dalam Islam banyak sekali ajaran-ajaran, sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang spiritnya itu adalah jabrul khawatir. Contoh misalkan, Nabi menganjurkan kita semuanya ketika kita memiliki saudara, kerabat, tetangga muslim kita yang sedang sakit, apa yang harus kita laksanakan? Iyadatul marid. Iyadatul marid itu artinya bahwa kita dianjurkan untuk melayatnya, menengoknya, menengok orang yang sedang sakit. Nabi bersabda, wa idza maridha fa'udhu. Apabila saudara muslim kita sedang sakit, maka layatlah dia, tengoklah dia. Dan ini penting, karena ketika seorang muslim melayat saudaranya yang sedang sakit, itu akan menjadi tambahan motivasi tersendiri bagi yang sakit. Alhamdulillah, gaduh kita geningan nalinga ke merhatos ke malah nembe kepada sumpi, maka orang yang sakit akan terdorong untuk sembuh. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika sahabatnya sakit. Nabi itu jangankan sahabat muslim yang sakit, seorang Yahudi saja yang sering kali meludahi Nabi ketika melintas, itu ternyata si Yahudi tersebut dilayat sama Nabi, ditengok sama Nabi. Dan ketika Nabi menengok para sahabatnya yang sedang sakit, seperti biasa Nabi mendoakannya dengan kesembuhan. Allahumma rabban nasi muzhibal ba'si ishfi anta syafi la syafi'a illa anta shifaan la yughadiru saqama. Bahkan bukan hanya itu, Nabi selalu menghembuskan kata-kata positif, kata-kata optimisme, afirmasi positif. Tahur la ba'sa insyaallah baik, besok atau lusa kamu sembuh, kita akan kembali berkumpul bersama insyaallah ya. Saya tinggalkan, saya doakan kamu dalam keadaan sehat besok. Begitu. Dan afirmasi seperti ini sangat penting, dibutuhkan untuk membangun jiwa seorang yang sedang menderita sakit. Apalagi ketika sakitnya itu sudah menahun. Atau sabar alami, ya apa tidak mau 4 tahun, kuatkan jiwanya. Sebutkan kisah-kisah bahwa ada nabi yang sakitnya lama seperti Nabi Ayub, tapi harapan sembuh masih tetap ada. Kemudian yang kedua contohnya adalah ta'ziyah. Ta'ziyah itu artinya turut bela sungkawa. Artinya kalau kita mendapati berita bahwa saudara muslim kita sedang ditimpa musibah dengan meninggalnya orang yang paling dia cintai, paling dia kasih, sebut saja misalnya orang tuanya,
Maka kita sebagai saudara muslimnya itu wajib untuk datang melayat kepadanya, kepada keluarganya, mendoakan almarhum almarhumah. Dan pada saat kita bertemu dengan sahabat kita, kita peluk erat, rangkul erat, bisikan ke telinganya. Mudah-mudahan almarhum, almarhumah, tuang rama, tuang ibu, iman Islamnya ditambi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kekhilafannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang bersangkutan diberikan cahaya di alam kuburnya, dan mudah-mudahan kamu dan keluarga diberikan kekuatan. Itu luar biasa dan itu perlu untuk membangkitkan jiwanya. Kenapa? Karena bagi orang yang sedang tertimpa, ditinggal orang yang paling dikasihi, itu jiwanya sedang terguncang. Contoh Umar radhiyallahu anhu ketika dikabarkan bahwa Nabi SAW wafat, sampai Umar tidak bisa mengontrol jiwa dan pikirannya. Sampai Umar bawa pedang dan menantang kepada siapapun yang mengatakan, yang berani mengatakan bahwa Nabi Muhammad telah meninggal. Maka kata Umar, datang ke sini biar aku tebas lehernya. Kemudian baru disadarkan oleh Abu Bakar. Abu Bakar yang betul-betul menghadapi kenyataan pahit. Ternyata Abu Bakar yang paling tegar. Waktu itu Abu Bakar tahmid, kemudian menyampaikan bahwa Nabi Muhammad SAW betul-betul sudah tiada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammada qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, dan seterusnya. Sampai pada akhirnya ketika Umar disadarkan oleh Abu Bakar bahwa Nabi telah wafat, maka jiwanya seketika hancur dan tubuhnya seketika roboh. Dan begitulah orang yang sedang ditinggalkan kekasihnya, pasti roboh. Dan orang-orang yang sedang mengalami pahit ini perlu kita hibur, perlu kita kuatkan jiwanya, perlihatkan bahwa kita merasakan pahit yang sama. Dan inilah yang disebut dengan jabrul khawatir. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa syukramatillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, termasuk di antaranya adalah ajaran-ajaran sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Itu adalah musa'adatul muhtajin, membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Apalagi kalau saudara muslim kita ini diikat dengan saudara senasab. Mungkin AA kita, teteh kita, adik kita, ibu kita, paman kita sedang membutuhkan, maka kita dianjurkan untuk berbagi. Bahkan termasuk dengan orang-orang yang seiman, atau bahkan tetangga jauh, atau tetangga yang ada di seberang sana. Maka kita harus menghilangkan kesedihan, luka, penderitaan mereka. Sampai-sampai para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, jangankan bantuan kita terhadap kerabat kita sendiri, bantuan kita yang kita sampaikan kepada saudara kita yang jauh, yang ada di Palestina, itu termasuk bagian jabrul khawatir, upaya kita untuk menghilangkan kesedihan, penderitaan sesama. Dan para hadirin ikhwati iman rahimakumullah, perlu ditegaskan bahwa kalau kita membantu sesama, jangan punya pikiran bahwa keuntungannya itu adalah untuk orang yang dibantu. Kita membantu saudara, nah si eta mah hantamnya bantuan, amanina bantuan ke orang. Jangan punya seperti itu. Tapi kita harus memiliki keyakinan seperti yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kalau kita membantu orang lain, hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kalau kita sudah terbiasa setiap mendengar ada saudara kita yang sedang kesulitan, kita bantu kesulitannya, kita ringankan beban penderitaannya, maka tatkala Allah menguji kita dengan ujian yang sama seperti yang dialami, maka akan dengan sangat mudah Allah menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk membantu kita. Dan sebaliknya, jika kita tidak peduli terhadap sesama, ayat dulu sorangan nepika
katakan, kagencet, kemudian kita acuh tak acuh, tidak peduli, tidak mau bantu dia, maka jangan salahkan orang-orang sekitar. Karena sebetulnya apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita sendiri. Dan bagaimana cara kita memperlakukan sesama, mereka pun akan memperlakukan kita dengan cara yang sama. Kalau kita bakhil kepada orang lain pun akan bakhil kepada kita. Kalau kita derma kepada yang lain, orang tidak akan sulit membantu kita. Itu tergantung kitanya. Nabi bersabda, kaifa tadinu tudan. Sebagaimana kamu memperlakukan sesama, mereka pun akan melakukan hal yang sama sesuai dengan perlakuanmu. Para hadirin ikhwati rahimakumullah. Bahkan kalau kita membantu sesama, nilai manfaatnya akan kita dapatkan bukan hanya di dunia. Bukan kita akan dibantu lagi oleh sesama, tapi nanti di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya. Barang siapa yang senantiasa membantu penderitaan sesama muslim ketika di dunia, apa yang dijanjikan oleh Nabi, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka nanti di akhirat sejumlah beban penderitaan yang dia pikul nanti di akhirat akan dientengkan, akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Silakan kalian saling tolong-menolong, saling bantu-membantu dalam hal kebajikan dan ketakwaan. Maka melalui Jabul Khawatir ini, marilah kita tingkatkan rasa peduli kita terhadap sesama. Kemudian kita bantu orang-orang yang sedang kesulitan sesuai dengan kemampuan kita. Dan yakinlah bahwa kalau kita senantiasa membantu sesama, itu bukan untuk mereka, tapi bakal kembali kepada diri kita masing-masing, baik di dunia ataupun nanti kita dapatkan pahalanya di akhirat. Barakallahu li wa lakum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya, menurunkan maghfirah ampunannya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki istiqomah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqim.